Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini kita akan memanfaatkan topsoil sebagai pengganti kompos atau pupuk organik. Hari ini kita akan menanam tanaman kelengkeng, ya, tanaman buah kelengkeng tanpa menggunakan pupuk organik atau kompos atau apapun, ya, tanpa menggunakan pupuk dolomit atau tanpa menggunakan kapur dolomit. Nah, seperti apa? Jadi ini yang kami lakukan di tempat kami. Jadi tahap pertama adalah kita membuat lubang tanam dengan kedalaman 50 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm seperti ini, ya. Setelah itu kemudian ambil topsoil di sekeliling lubang, ya, maksimal 10 cm. Kemudian masukkan ke dalam lubang. Jadi yang dimasukkan ke dalam lubang adalah topsoil maksimal 10 cm kedalaman. Nah, dengan cara seperti ini kami sudah tidak lagi memerlukan kompos maupun pupuk organik tambahan, karena topsoil di tempat kami ini termasuk cukup subur dan cukup unsur hara, ya, karena sudah lama tidak digunakan untuk budidaya, sehingga topsoil di sini cukup kita gunakan sebagai pengganti pupuk organik ataupun kompos. Nah, masukkan sampai lubang benar-benar tertutup. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, jangan sampai teman-teman melakukan hal yang salah, supaya teman-teman nanti tidak gagal paham dan salah dalam mempraktekkan apa yang akan saya sampaikan. Ini saya lanjutkan dulu. Jadi topsoil kita masukkan ke dalam lubang sampai lubang benar-benar tertutup sampai rata dengan permukaan tanah rata-rata di sini, ya, supaya nanti ketika ada hujan turun maka hujan tidak mengendangi lubang yang kita bikin tadi. Kemudian proses penanaman, teman-teman, perlu diketahui bahwa ini polybag ini berasal dari plastik, maka plastik ini harus kita buang, ya. Polybagnya kita buka, hati-hati kalau media tanamnya gembur supaya tidak merusak akar, ya. Kemudian letakkan, jadi penanaman ini posisi akar ini berada di atas rata-rata permukaan tanahnya. Kemudian kita timbun menggunakan galian lubang tadi, ya, yang kita taruh di samping lubang. Kemudian kita timbunkan. Ini ada tujuannya supaya nanti perakaran bisa leluasa, mudah di dalam menembus tanahnya, seperti itu, ya, teman-teman. Nah, jadi tempat atau posisi akar ini tidak berada di tengah lubang atau di dalam lubang, yang akhirnya ketika hujan turun nanti justru akan membuat akar menjadi busuk, ya, karena perendaman air hujan di dalam lubang. Makanya posisi akar berada di atas permukaan rata-rata tanah. Nah, oke, beberapa hal yang akan kita sampaikan, jangan sampai teman-teman salah ketika praktek seperti ini. Yang pertama adalah teman-teman pastikan jenis tanahnya ini bukan tanah liat, ya. Jadi tanah di sini adalah tanah liat berpasir. Jadi ini ada kandungan pasirnya sehingga teksturnya ini gembur, ya, sudah gembur. Ketika tanah teman-teman ini 100% tanah liat, maka yang perlu diperhatikan adalah penambahan media tanamnya, ya, seperti arang atau penambahan pasir, ya, bisa pasir dari kali atau ladu, itu sangat bagus untuk penambahan media tanamnya. Tetapi kalau sudah teksturnya adalah pasir atau lempung berpasir, tanah liat berpasir, nah seperti ini, maka langsung bisa kita gunakan sebagai media tanam atau untuk grounding, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua adalah jenis topsoilnya, karena di sini tanah di sini sudah lama tidak digunakan untuk budidaya, ya, sehingga topsoil di sini sangat banyak mengandung bahan organik yang sudah terurai, sehingga topsoil di sini sudah sangat bagus kita gunakan sebagai pengganti pupuk organiknya. Nah, seperti ini. Kalau di wilayah teman-teman ini topsoilnya kurang bagus, maka teman-teman wajib menambahkan pupuk organik, ya, seperti kompos maupun kohe yang sudah difermentasi, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah pH, karena pH tanah di sini sudah normal antara 6 sampai 7, maka
kami tidak perlu menambahkan kapur dolomit. Nah, jika di wilayah teman-teman ini pH-nya kurang dari 6 atau bahkan kurang dari 5, maka penambahan kapur dolomit ini wajib ya, supaya media tanam yang kita gunakan ini ber-pH netral, sehingga nanti ketika kita menambahkan pupuk ini bisa optimal diserap oleh tanaman. Nah, seperti yang tadi, maka saya gunakan topsoil untuk menutup lubang dan menimbun bibit yang sudah kita siapkan. Jadi seperti ini cara kami grounding tanaman buah pada musim hujan. Ketika musim kemarau, teman-teman bisa sedikit memasukkan bibit ke dalam lubangnya, atau ketika di wilayah teman-teman ini turun hujan, kemudian hujan ini air hujannya langsung bisa hilang, maka bisa juga teman-teman langsung memasukkan ke dalam lubang. Nah, jadi teknik ini sangat sederhana, murah, dan terbukti di sini tanaman-tanaman kami yang kita tanam menggunakan sistem seperti ini mudah sekali tumbuh. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap nandur hari ini supaya kita bisa tetap panen ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.